Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kami, Nana Story. Kisah Abu Nawas. Sudah cukup lama rasanya Abu Nawas tidak berhubung dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kangen sih, tapi persoalannya pundi-pundi Abu Nawas sudah mulai kosong. Hadiah dari Baginda Raja tak pernah lagi ia terima. Kondisi krisis ekonomi rumah tangga yang demikian tentu saja tidak boleh dibiarkan. Apa yang harus saya lakukan supaya Baginda Raja memanggil saya? Pikir Abu Nawas. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Abu Nawas pun langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan sedikit basah kuyup, Abu Nawas bergeming, bukankah hujan adalah rahmat? Tapi kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah muncul ide cemerlang supaya dirinya dipanggil Baginda Raja. Keesokan paginya Abu Nawas langsung menjalankan misinya. Ia pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian. Lalu dengan lantangnya ia berkata seperti orang beraliran sesat, "Wahai umat manusia," teriak Abu Nawas, "ketahuilah, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah, dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujarnya berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang yang alim dan taat. Dia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tak sampai ngawur seperti sekarang. Ulah Abu Nawas ini pun akhirnya diadukan oleh warga kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Mendengar pengaduan warga, Baginda menjadi geram. Ia lalu menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid langsung membentaknya dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus masuk penjara." "Memangnya salah hamba apa, Paduka yang mulia?" Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran, malah kamu menyukai yang fitnah? Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bilang begitu kan?" Hadik sang raja. "Benar, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas kalem. "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, Saya kira Baginda juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak." "Kurang ajar kamu," bentak Baginda makin emosi. "Jangan marah dulu, Paduka yang mulia. Dengarkanlah dulu keterangan saya," kata Abu Nawas, mencoba menerangkan Baginda Raja. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim,
aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas kemudian berkata, begini Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orang yang tak membenci mati dan membenci neraka? Yang hak itu, tidakkah Baginda juga membencinya? Seperti aku, Baginda Raja. Baginda pun langsung terdiam. Begitu mendengarkan penjelasan Abu Nawas. Ya tentu saja kematian dan neraka adalah yang hak, ujar Baginda. Mengangguk-angguk, tapi bagaimana dengan pertanyaanmu yang menyukai fitnah? Dan Baginda ingin tahu, bukan hanya saya saja, Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah, jawab Abu Nawas. Baginya berkali-kali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya. Benar begitu Paduka yang mulia, lanjut Abu Nawas. Sekali lagi Baginda hanya bisa mengangguk-angguk. Ya memang begitu, ujar Baginda Raja. Benarkah? Lalu bagaimana dengan pertanyaanmu? Kamu mengaku lebih kaya daripada Allah. Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segalanya. Abu Nawas kembali menjelaskan, anak adalah kekayaan Baginda, pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak, berarti saya lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Baginda lelaki hanya bisa berdiam. Semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya, ujar Baginda Raja dalam hatinya. Ya, kamu memang benar Abu Nawas, tapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar sehingga membuat keonaran? Tanya Baginda Raja. Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda yang mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu dengan Baginda Raja, ujar Abu Nawas. Lalu apa keperluannya kau menghadapku? Tanya Baginda bingung. Agar bisa mendapat hadiah, jawab Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang mendadak berubah menjadi penuh gelak tawa Abu Nawas. Abu Nawas, ada-ada saja kamu, celetuk Baginda Raja. Baginda pun akhirnya sadar kalau selama ini ia memang jarang mengundang Abu Nawas ke istananya. Sambil memberikan hadiah beberapa keping emas, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini, bilang kepadaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi. Baik Baginda, saya mohon maaf, ucap Abu Nawas. Ia pun langsung memohon diri, pamit pulang dengan membawa beberapa hadiah dari Baginda Raja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya. Lama-kelamaan, akhirnya ia pun merasakan kejenuhan, dan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, ia memutuskan pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Akan tetapi, setibanya di warung, ternyata ia sendirian, masih sepi karena tidak ada seorang pun di situ. Abu Nawas lalu memilih untuk jalan-jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas berjalan ke sana kemari hingga sampailah di pasar hewan. Di situ Abu Nawas melihat ada seekor keledai yang tampak kesakitan. Karena merasa kasihan, ia berniat membeli keledai tersebut. Maka Abu Nawas pun hampir penjualnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu mengikat tali pada leher si keledai dan menariknya untuk dibawa pulang. Saat Abu Nawas di tengah-tengah perjalanan, ternyata ia telah diawasi oleh 2 orang pencuri. Abu Nawas tak menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh kedua pencuri. Mereka berdua berjalan tepat di belakang Abu Nawas. Lalu ketika Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan perlahan melepaskan tali yang mengikat di leher keledai dan memasangkan talinya ke leher pencuri itu sendiri. Sementara kawan pencuri satunya mengambil si keledai dan membawanya lari. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang untuk melihat keledainya. Abu Nawas langsung terkejut dan kaget karena keledai yang dibawanya berubah menjadi manusia dengan kepala terikat. Dengan terheran-heran, Abu Nawas pun bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa?" Dengan berpura-pura menangis, orang itu menjawab, "Wahai Tuan, aku adalah orang yang bodoh yang telah dimurkai oleh ibuku. Beliau telah mendoakanku agar Allah mengubahku menjadi seekor keledai, dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka menjualku di pasar, namun berkat barokah tanganmu, tentu ku dapat berubah menjadi manusia seperti semula." Pencuri itu pun lalu mendekat dan mencium tangan Abu Nawas seraya mengucapkan terima kasih dan meminta didoakan. Entah kenapa kali ini Abu Nawas bisa dengan mudah percaya atas perkataan si pencuri tersebut. Bahkan ia menasihati agar jangan lagi mengulangi kesalahan dan senantiasa untuk berbakti kepada kedua orang tua. Abu Nawas pun lalu melepaskan pencuri tersebut. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali jalan ke pasar. Dan ketika sampai di pasar hewan, tiba-tiba ia melihat keledainya yang dibeli tempo hari. Dengan cepat Abu Nawas mendatangi keledai tersebut dan membisikkan sesuatu ke telinga keledai yang ia beli pada suatu hari lalu.
Wahai pria, kurang ajar kalian semua. Kalian semua tidak mendengarkan nasihatku. Sehingga ibumu murka terhadapmu karena pelakuanmu sendiri kepadamu dan kembali mengutukmu menjadi keledai yang seperti sekarang ini. Kali ini aku tidak akan membelimu lagi karena aku tidak mau mengubahmu lagi menjadi manusia, ujar Abu Nawas geram dan marah, lalu meninggalkan keledai tersebut. Sekian dulu, sampai jumpa kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.